Saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Juli 2020. Artinya sudah hampir 1 semester lamanya kita menjalani hidup berdampingan dengan sosok makhluk yang sekarang ini bisa dibilang pantas kita anggap sebagai musuh kita bersama. Musuh yang bisa saja menyerang kita entah kapan dan dimanapun kita berada. Bahkan wujudnya sekalipun tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Bayangkan betapa menakutkannya musuh kita yang satu ini. Setiap hari selalu dihantui perasaan cemas akibat adanya musuh tersebut. Sampai-sampai kita tidak berani, bahkan tidak boleh lagi keluar rumah dengan sesuka hati seperti biasa dahulu kita lakukan di setiap harinya. Bahkan mal-mal, taman hiburan, sekolah, dan kantor-kantor bahkan terpaksa harus ditutup sementara karenanya. Namun hal seperti ini tidak hanya dirasakan oleh negeri kita saja. Orang-orang di seluruh dunia sekarang ini juga merasakan hal yang sama seperti kita. Namun, apa ada yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Melihatnya pun tidak bisa, apalagi melawan. Bahkan polisi dan tentara pun tidak bisa berbuat banyak. Jangankan polisi dan tentara, pemerintah pun sampai saat ini belum bisa menghentikannya. Padahal, sudah banyak duka yang telah ditimbulkan olehnya. Sudah jutaan orang yang telah terserang. Bahkan secara global, sudah hampir setengah juta jiwa yang sampai terpaksa harus meregang nyawa. Hal itu berarti ribuan orang telah tumbang tiap harinya karena musibah COVID-19 ini. Bahkan seorang dokter pun banyak yang tumbang juga. Padahal sekarang ini hanya dokter dan tenaga medis lah satu-satunya pahlawan garis terdepan yang bisa kita jadikan tonggak harapan untuk menolong kita sekaligus bertempur melawan si COVID-19 ini. Hal ini bisa sampai terjadi karena memang jumlah pasiennya yang lewat banyak. Sampai-sampai rumah sakit yang ada saat ini penuh akan pasien COVID-19, seakan-akan sudah tidak terbendung lagi. Bahkan beberapa fasilitas pemerintah seperti Wisma Atlet serta bangunan-bangunan lain sampai mendadak digunakan atau dialihfungsikan menjadi tempat perawatan darurat untuk pasien yang tidak tertampung di rumah sakit yang memang karena jumlahnya yang terbatas. Namun, bukan hanya fasilitas kesehatan saja yang kurang. Sebenarnya, tenaga medis dari awal pun sudah kurang jumlahnya jika untuk menangani pasien COVID-19 ini. Karena untuk menangani COVID-19 ini diperlukan seorang dokter khusus, yaitu spesialis paru-paru. Bukan dokter umum biasa. Dokter paru saat ini di Indonesia jumlahnya sangatlah terbatas. Akibatnya, satu orang dokter paru haruslah menangani sedikitnya puluhan orang pasien COVID-19 setiap harinya karena kekurangan personil. Akibatnya banyak dokter paru yang sampai meregang nyawa akibat tertular COVID-19. Sudah jumlah dokternya sedikit, kemudian berkurang jumlahnya pula, akan tetapi pasiennya malah terus-terusan bertambah. Jika hal ini terus berlangsung, maka sudah tidak dapat kita bayangkan lagi yang akan terjadi nantinya. Apakah ini akhir dunia? Tentu saja bukan. Ini bukanlah akhir dunia. Asalkan kita semua bisa bersama-sama kooperatif satu sama lain untuk mau menaati himbauan pemerintah untuk selalu menjaga diri, menjaga kebersihan, dan yang terpenting tidak seenaknya berpergian keluar saat COVID-19 ini sedang marak-maraknya menyebar luas. Nah, pada saat seperti inilah peranan Pancasila menjadi penting untuk kita saat ini sebagai warga negara Indonesia. Hal ini penting karena jika kita semua warga Indonesia sadar dan benar-benar mematuhi nilai-nilai Pancasila, maka kita yakin COVID-19 ini akan segera berakhir. Mengapa bisa seperti itu? Kita tinjau ulang saja isi dari nilai-nilai Pancasila ini. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berarti menunjukkan bahwa saat ini kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya musibah ini akan segera berakhir. Semakin banyak dan semakin keras kita berdoa kepada Tuhan, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, apalagi seperti COVID-19 ini, yakinlah pasti suatu saat Tuhan akan mengangkatnya dan menghilangkannya. Karena sebenarnya COVID-19 ini adalah bentuk ujian dari Tuhan bagi kita, para hambanya, supaya kembali lagi ingat kepadanya. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menunjukkan bahwa saat ini kemanusiaan kita sangatlah dituntut untuk lebih beradab dan adil antara satu dengan yang lainnya. Khususnya bagi yang lebih mampu contohnya. Dalam kondisi seperti ini, kemanusiaan mereka seharusnya mendorong mereka untuk membantu saudara seantara air kita yang lebih lemah. Khususnya pemerintah. Pemerintah juga harus adil ketika keadaan genting seperti sekarang ini. Pemerintah harus sadar bahwa yang lemahlah yang saat ini perlu diperhatikan lebih. Kemudian, selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ini sangatlah penting untuk kita saat ini. Saat kondisi seperti ini, jiwa persatuan benar-benar diperlukan karena bencana COVID-19 ini semua mengalaminya. Mayoritas daerah di Indonesia rata-rata semua terkena wabah ini. Maka dari itu, karena ini musibah bersama,
maka kita juga harus menanggapinya secara bersama-sama, tentunya dengan rasa persatuan yang kuat. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini diperlukan dalam setiap kita mengambil keputusan tentang apa yang harus kita lakukan ketika wabah ini berlangsung, khususnya dalam pemerintahan. Ketika membuat kebijakan untuk menanggapi kegoncangan dari berbagai sektor akibat COVID-19 ini, pemerintah hendaknya menanggapi kegoncangan dari berbagai sektor ini dengan cara bermusyawarah untuk mengambil keputusannya. Bermusyawarah dengan lembaga-lembaga lain untuk menyelesaikan masalah agar hasilnya akan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini lagi-lagi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena saat ini rakyat Indonesia sangat membutuhkan wujud keadilan dari pemerintah dalam menghadapi suasana COVID-19 ini, seperti dalam bentuk bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Serta contoh lainnya seperti keringanan biaya pendidikan. Keringanan biaya pendidikan sangatlah diperlukan, karena saat ini banyak orang tua yang harus putus kerja akibat tersendat COVID-19 ini. Apalagi saat ini sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi melakukan pembelajarannya secara daring. Otomatis, fasilitas gedung-gedung tidak dapat dirasakan oleh pelajar. Maka masuk akal jika pelajar patut menerima keringanan biaya pendidikan karena memang tidak memakai fasilitas sekolah maupun perguruan tinggi saat belajar daring. Serta masih banyak lagi hal yang dapat kita terapkan dari nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi situasi COVID-19 sekarang ini. Sebenarnya dengan 5 sila itu saja sudah cukup untuk membantu mengatasi penyebaran COVID-19 ini supaya lebih berkurang lagi. Asal kita dapat melaksanakannya, kita pasti bisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab COVID-19 tak kunjung reda di Indonesia adalah karena warganya yang kurang sadar akan nilai-nilai Pancasila. Jadi jika para warga Indonesia sekarang ini lebih melek Pancasila, yakinlah COVID-19 akan cepat usai. Terima kasih.